Hai hai, selamat datang kembali di channel cerpenmu. Dalam novel yang berjudul Selamanya Cinta. Jangan lupa like, share, and subscribe. Selamat mendengarkan. Tertinggal kereta. Astaga, jam berapa ini? Aku tidak boleh terlambat. Gumam Feby sambil berlari membawa 2 tas besar di tangannya menuju ke stasiun bandara internasional di Amerika. Ia mengambil perjalanan tengah malam karena biaya yang murah. Sesudah melewati pengecekan dokumen, seharusnya dia masih punya waktu 30 menit sebelum terminal tutup. Sialnya, pesawat dari Jakarta memang sering terlambat, sehingga akhirnya gadis itu baru bisa naik 20 menit lewat dari jadwal. Yang artinya, sekarang dia harus berlari sekuat tenaga. Aduh, ya ampun, aku tidak punya uang untuk naik taksi di jam segini. Pasti ongkosnya tinggi. Pandangan Feby hanya fokus pada tanda panah menuju stasiun. Dia pun berlari sekuat tenaga tanpa mempedulikan sekelilingnya. Karena Feby hanya fokus pada tanda menuju stasiun, dia tidak melihat seorang pemuda yang berjalan melintas santai di depannya sambil membawa sebuah koper kecil. Hantaman akibat kecepatan lari Feby dan berat dari kedua tas yang dibawanya menabrak pemuda itu dengan sangat keras. Keduanya jatuh tertimpa tas Feby. Ya Tuhan, astaga, maafkan aku. Aku tidak memperhatikan jalan. Feby seketika berdiri dan membereskan tasnya lalu berulang kali membungkuk untuk meminta maaf. Pemuda itu masih tergeletak di lantai saat Feby sudah berdiri meminta maaf. Dan perlahan ia bangun sambil mengurut kepalanya yang terasa sakit. Ya ampun, kelakuan manusia zaman sekarang parah banget sih. Semuanya selalu buru-buru sampai membahayakan orang lain. Mungkin kali ini harus kukasih pelajaran, batin pemuda itu. Ia mengebas-ngebaskan debu dan kotoran dari pakaiannya. Pemuda itu mengenakan kemeja lengan panjang putih dan jeans yang modis dengan sneaker biru. Dia merasakan nyeri di kaki kiri. Saat ia melihat kaki kirinya, ada sedikit bercak merah menembus celana jeans modisnya. Lalu ia mengangkat wajah dan menatap Feby dengan aneh. Tiba-tiba saja raut muka yang galak itu berubah menjadi dingin ketika melihat Feby. Ia mendehem lalu mengeluarkan handphonenya. Hei, yang kau lakukan itu membahayakan orang lain tahu? Siapa namamu? Mana identitasmu? Biar aku bisa minta ganti rugi atau melaporkanmu ke polisi. Feby terdiam. Apa yang baru saja terjadi? Dari mana dia bisa mendapat uang untuk membayar ganti rugi? Saat ini, ia hanya mempunyai uang $50 di rekeningnya sampai ia mendapatkan pekerjaan tetap. Namun, saat ini ia hanya bekerja sebagai freelance di sebuah perusahaan. Feby sadar bahwa ia sudah kehilangan kesempatan untuk naik kereta. Karena stasiun sudah tutup dan ia hanya bisa pulang dengan menggunakan taksi atau menunggu hingga pagi di stasiun untuk naik kereta. Namaku Feby. Ini nomor telepon dan alamatku. Feby mengambil ponsel dari tangan pemuda itu dan menuliskan nomor telepon dan alamatnya di Amerika. Sebenarnya itu bukan alamatnya, melainkan alamat Jenny.
sahabatnya sejak kuliah dulu di salah satu universitas terkemuka di Amerika. Jenny adalah seorang model internasional dan sering bepergian keliling dunia untuk pekerjaannya. Apartemennya di Brighton Road hanya dipakai untuk menyimpan barang-barangnya dan jika Jenny sedang datang ke Amerika. Jenny bilang apartemennya hanya berisi debu karena jarang sekali ditinggali. Setelah Feby lulus kuliah dan harus keluar dari asrama, segala kekhawatiran ada di pikirannya. Karena ia harus mencari pekerjaan dan tempat tinggal di Amerika. Kuliahnya kemarin dibiayai oleh beasiswa pemerintah Amerika dengan syarat setelah lulus ia harus mengabdikan dirinya dengan bekerja selama 5 tahun di perusahaan manapun di Amerika. Namun, sekarang mencari pekerjaan di negeri Paman Sam ini semakin sulit karena tingginya persaingan. Sementara biaya hidup sangatlah mahal. Setelah 3 minggu mencoba mencari rumah kontrakan murah, Feby hampir putus asa karena kontrakan termurah yang ia temukan adalah 4 juta. Sementara saat ini ia hanya memperoleh 100.000 per hari dari kerja freelance-nya sampai ia mendapatkan pekerjaan permanen. Dan itu sama sekali tidak cukup untuk bertahan hidup. Untungnya, Jenny sahabatnya yang baik hati menyelamatkan Feby dari situasi malang itu dan menyuruh Feby untuk tinggal di apartemennya sampai dia mampu menyewa rumah kontrakan. Dia terpaksa menuliskan alamatnya di Amerika karena dia merasa bahwa di Indonesia dia sudah tidak mempunyai tempat tinggal. Ini kan daerah pemukiman mewah. Komentar pemuda itu saat melihat alamat yang dituliskan Feby di ponselnya. Dasar anak kaya manja. Kau tidak peduli pada orang lain di sekelilingmu. Bagaimana kalau aku ini kakek tua? Ditubruk seperti tadi itu bisa bikin mati orang tahu. Seketika emosi Feby memuncak dan ia pun menjawab kesal. Aku kan sudah berulang kali meminta maaf. Apa itu belum cukup? Aku tidak sengaja. Aku buru-buru mengejar kereta karena aku tidak punya uang untuk naik taksi. Tolong dong. Aku ini sudah merasa sangat bersalah dan tidak enak terhadapmu. Kenapa kau seolah sengaja membuatku merasa tambah bersalah? Feby mencoba sekuat tenaga menahan air matanya agar tidak menetes dan bicara dengan gigi terkatuk. Hari ini sungguh panjang dan melelahkan, dan ia tidak tahan lagi. Pemuda itu memandang wajahnya seolah mencoba menilai apakah gadis itu berbohong atau tidak. Memang, bagi orang luar, beralamat di Brighton Road yang mahal dan mengaku tidak punya uang untuk naik taksi, rasanya tidak masuk akal. Namun Feby tidak akan menceritakan tentang keadaannya kepada siapa saja. Apakah Feby itu memang benar namamu? Pemuda itu mengangkat tangannya dan memberi tanda agar Feby menyerahkan identitasnya. Mana identitas atau paspormu? Feby dengan sangat terpaksa menyerahkan kartu identitasnya. Namanya memang sangat pendek. Dia hanya punya 1 nama. Bahkan juga tidak ada nama belakang. Sehingga setiap kali ia membeli tiket, ia harus menulis nama Feby. Tatapan pemuda itu terlihat melunak setelah mempelajari dan memfoto identitas Feby. Dan ia berkata, "Nama yang bagus. Aku capek. Kau sudah dapatkan alamat dan nomor teleponku. Tolong pergi." Pemuda itu mengembalikan kartu identitasnya dan mengangguk. Feby kemudian berjalan lesu ke bangku terdekat dan duduk dengan wajah muram. Ia terpaksa harus menunggu pagi di stasiun agar bisa pulang naik kereta ke apartemen Jenny. Padahal tubuhnya sangat lelah dan ingin tidur.
Apalagi besok pagi ia tidak boleh terlambat untuk mewawancara pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Mobil siapa ini? Feby adalah anak yatim piatu. Ia dibesarkan oleh kakeknya di pinggiran Jakarta hingga 5 tahun lalu. Ibunya meninggal ketika ia berusia 9 tahun dan ia tidak pernah tahu siapa ayahnya. Penampilannya yang cantik dan terlihat seperti bule justru membuatnya dibully habis-habisan di sekolah. Karena Feby berasal dari keluarga tidak mampu. Seolah bertampang bule dan miskin adalah suatu kejahatan. Ditambah lagi, ia tidak punya orang tua. Ketika Feby diterima kuliah di BSA, sebuah universitas negeri di Amerika, 3 tahun yang lalu dengan beasiswa, ia pun pindah ke Amerika dan tinggal di asrama. Ia berusaha melupakan kehidupannya di Indonesia dan memulai lembaran baru. Ia hanya pulang beberapa kali di Indonesia untuk menjenguk kakeknya. Minggu lalu kakeknya meninggal dunia dan Feby pun pulang untuk terakhir kalinya. Kini ia tidak memiliki siapapun di dunia ini. Sungguh, ia mengalami sepanjang minggu yang sangat berat dan ia pulang malam ini pun masih dengan hati berduka. Ia membawa barang berharga miliknya yang tersisa dari tempat tinggal kakeknya di kedua tasnya sekarang. Ia tidak tahu kapan ia akan kembali ke Indonesia. Kalau tadi ia tidak membawa tas besar, mungkin ia sekarang sudah di stasiun dan tidak perlu terlibat insiden malam ini. Mengingat nasibnya yang malang, tak terasa air mata mengalir semakin deras dari sepasang mata Feby dan ia pun menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba bahunya disentuh pelan oleh tangan seseorang. Dari balik matanya yang basah, samar-samar ia melihat tangan itu menyodorkan tisu. Aku tidak percaya dengan alamat yang kau tulis. Ayo, kamu harus ikut aku ke apartemenmu untuk membuktikan kau memang tinggal di situ. Kalau tidak, aku akan menganggapmu sebagai pembohong. Oh, pemuda itu lagi. Feby menolak tisu yang diberikan. Tetapi ketika mendengar bahwa pemuda itu tidak percaya alamat yang diberikannya dan menuntut agar Feby mengikutinya ke apartemen dan memastikan bahwa alamat itu tidak palsu, tiba-tiba saja terbesit harapan di kepala gadis itu. Ia tidak peduli jika pemuda itu tidak percaya alamatnya, asalkan ia bisa segera pulang. Baiklah, terserah kau saja. Tanpa berpikir panjang lagi, Feby pun menyetujui permintaan pemuda itu. Pemuda itu pun mengeluarkan handphone dari sakunya dan menghubungi seseorang. Jemput aku sekarang, perintahnya dengan dingin. Baik tuan, jawab seseorang dengan sigap. Tak lama kemudian, datanglah sebuah mobil mewah dengan warna hitam yang begitu menyita perhatian. Lalu pemuda itu pun membukakan pintu untuk Feby dan menyuruhnya masuk. Dengan sedikit keraguan, akhirnya Feby mengikuti perintah pemuda itu dan masuk ke dalam mobil. Suasana di dalam mobil pun terasa sangat mewah dengan berbagai desain interior yang terlihat sangat mahal. Terdapat beberapa botol minuman yang tertata rapi di sana. Camilan dan buah tak luput dari pandangan Feby. Bahkan hampir seperti minibar di dalam mobil. Dengan sangat penasaran, Feby mengedarkan pandangannya ke sekeliling mobil. Mobil siapa ini? Siapakah pemuda ini? Batin Feby yang mulai penasaran dengan sosok pemuda yang berada duduk di sebelahnya. Apakah tuan sudah menunggu lama? Tanya sang supir kepada pemuda itu. Tidak,
Aku baru saja sampai. Jawabnya dengan dingin sambil menatap keluar jendela. Mobil siapa ini? Aku kira kita akan naik taksi, tanya Feby pada pemuda itu. Mobil orang, jawab pemuda itu dengan santainya. Kamu sebenarnya siapa? Tanya Feby lagi masih penasaran. Seketika pemuda itu menatap tajam kepada Feby dan berkata, kamu tidak perlu tahu jauh tentang siapa diriku. Duduk dan diamlah. Tuan, kita mampir ke tempat biasa? Tanya supirnya. Jangan sekarang. Kita mampir ke Brixton Road untuk mengantar dia pulang. Jawab pemuda itu tanpa menoleh. Dia sibuk membersihkan luka di kakinya. Oh, rupanya dia ini adalah pemilik mobil dan itu supir pribadinya. Batin Feby setelah mendengar percakapan mereka. Kendaraan yang mereka naiki sangatlah mewah. Sayang, Feby tidak mengerti tentang mobil. Dia bisa saja sakit jantung kalau mengetahui harganya. Amerika memang sangat ketat tentang kepemilikan mobil. Dan biaya untuk punya mobil biasa saja di sini sudah sangat mahal. Apalagi untuk mobil mewah. Feby tidak dapat membayangkan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk memiliki mobil semewah ini di Amerika. Orang ini pasti bukan orang biasa. Feby yakin pemuda itu berasal dari keluarga yang sangat kaya. Memikirkan itu tiba-tiba membuat hatinya tertekan. Ternyata ia baru saja menabrak dan melukai seorang pemuda dari keluarga kaya. Rasanya nasib buruk dalam hidupnya tidak akan pernah berakhir. Sepanjang jalan tak banyak percakapan yang mereka ucapkan. Feby baru mulai memperhatikan laki-laki yang duduk di sebelahnya ini. Karena frustasinya barusan, tadi dia tidak memperhatikan sama sekali. Yang diingatnya hanyalah wajah putih dan tampan. Situasinya sudah sedemikian buruk. Akhirnya Feby melirik ke samping dan sekarang mencoba memperhatikan baik-baik wajah pemuda itu. Wajahnya terlihat seperti bukan orang Asia. Mungkin dari Eropa, tetapi sulit dipastikan kebangsaannya. Rambutnya hitam, wajahnya yang tampan dan sempurna, memberi kesan dingin dan misterius. Tingginya mungkin 180 cm dengan tubuh ramping dan berpakaian sangat modis. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye.